Halo sahabat, eh, sekarang kita akan melihat penggunaan tabel milik Google nih yang free untuk mengelola data customer. Di layar yang besar nih yang utama kita lihat bahwa ada beberapa kolom yang berisi informasi benda uji dan customernya. Di layar ini dipilah-pilah menjadi 1, 2, 3, 4 kolom besar, di mana kolom paling kiri ini adalah kalibrasi, berikutnya uji emisi, uji engine, paling kanan layanan jasa lainnya. Nah, benda uji milik customer akan dicatatkan oleh KPJT jika benda uji tersebut diterima. Misalnya nih, benda uji nomor BU 0060 milik customer C1058 itu diterima tanggal 22/06/2020 di lab kalibrasi. Jadi benda uji yang masuk ke lab kalibrasi akan tampil di sini, sementara yang diuji emisi akan tampil di sini, uji engine akan di sini, dan jasa lainnya paling kanan. Nah, kalau kita lihat ada informasi kapan tanggal benda uji tersebut masuk di lab kalibrasi. Misalnya kita fokus ke lab kalibrasi dulu nih. Pada tanggal 22/06/2020 benda uji BU 0060 milik customer C1058 diterima dan belum selesai dikerjakan. Nah, contoh yang sudah dikerjakan, yang sudah selesai adalah misalnya yang ini, benda uji nomor 56.13 pada tanggal 2/7/2020. Ini berwarna hijau, kenapa? Karena ini adalah tanggal hari ini, jadi baru saja hari ini selesai dikerjakan. Oke. Warna ini memudahkan. Yang warna kuning adalah tanggal yang kemarin. Jadi kemarin selesai dikerjakan benda uji 56.12, hari ini 56.13, dan yang sebelum-sebelumnya warnanya seperti ini. Nah, apa yang akan kita lihat sekarang adalah bagaimana kita memasukkan data. Memasukkan data ke sini kita menggunakan Google Form sebetulnya ya. Tapi untuk memudahkan kita buat tabel bantuan, sehingga kita tidak perlu mengetikkan data-datanya di form tersebut. Misalnya bagaimana? Misalnya akan masuk pada hari ini benda uji milik customer C199, ada 4 buah benda uji dengan benda uji yang bernomor BU 0999.1 sampai .4. Ada 4 benda uji yang diterima hari ini. Dia akan otomatis berwarna hijau kalau tanggalnya adalah tanggal hari ini. Jika misalnya kita salah mengetik tanggalnya adalah tanggal besok, dia akan berwarna merah. Ini mengingatkan kita bahwa tanggal tersebut tidak valid nih, tanggal yang belum terlewati besok. Jadi dia akan berwarna merah. Ini mengingatkan kita. Oke, misalnya kita isi dengan tanggal yang sama, karena hari ini tanggal 2 Juli, tanggal yang sama, ada 4 benda uji. Nah, di sebelah kanan ini ada informasi mengenai benda uji tersebut. Jadi benda uji 99.1 ini belum tercatat. Di bagian sebelah kanan ini kolom informasi. Kalau kita lihat di sebelah kiri sini di bagian kalibrasi belum ada benda uji 99.1, belum ada. Sehingga di sini tidak muncul. Misalnya kita ambil, kalau kita masukkan di sini 60 kan sudah masuk di sini nih. Seharusnya kita tidak mencatatnya lagi. Nah, untuk itu kita masukkan di sini, di sebelah kanannya akan muncul bahwa BU60 ini sudah ada di database, yaitu sudah tercatat, bahkan statusnya sudah dikirim melalui email.
secara otomatis. Nah, oke. Jadi dengan software ini juga kita bisa dibantu kalau untuk melihat apakah benda uji tersebut sudah masuk database atau belum. Oke, kalau sudah masuk, di sebelah kanannya akan muncul datanya. Jika tidak, akan muncul informasi NA seperti ini. Oke, balik lagi misalnya, nah kita masukkan 91 di sini, dia belum tercatat. Nah, kita akan mencatatkan benda uji ini kita masukkan ke sini. Untuk bisa masuk ke sini, dia harus pertama diterima di KPJT, jadi masukkan ini dan dikirim ke lab mana gitu. Karena di sini kan ada lab kalibrasi, lab uji emisi, uji engine, dan jasa lainnya. Jadi untuk masuk ke tabel utama tadi harus ada 2 proses. Itu terima dulu benda ujinya dan kirim ke lab. Jadi sekarang kita masukkan misalnya nih benda uji yang 99.1 nih. Caranya kita klik warna biru, akan muncul seperti ini, kita ikuti. Nah, di sini isiannya sudah terisi semua dengan data yang kita masukkan tadi. Kita tinggal klik submit. Kita klik submit. Nah, sudah terkirim, kita tutup lagi. Tapi dia belum muncul di data besar nih, karena apa? Karena dia belum dikirim ke lab. Jadi katakanlah kita akan kirim ke lab, yang mengirimnya Pak Dwi Sunarno, yang menerimanya adalah lab kalibrasi. Kemudian tanggalnya ini tanggal berapa? Nah, ini contoh kalau kita isi dengan tanggal yang tidak valid, misalnya 30 Juli kan belum terlewati ya, nggak mungkin, tidak mungkin. Ini akan berwarna merah nih. Tapi misalnya kita perbaiki, hari ini adalah tanggal 2. Oke, dia berubah warnanya otomatis menjadi putih. Di sebelah kanannya pun tidak muncul informasi pengiriman ke lab. Jadi benda uji tersebut belum pernah dikirim ke lab. Misalnya kalau kita coba lagi yang tadi, benda ujinya adalah nomor C60. Benda uji ini ya, bagaimana statusnya? Benda uji 60 sudah dicatat dan sudah masuk di lab dan sudah dicatat di lab kalibrasi pada tanggal 22 bulan 6. Oke, kita balikan lagi. Nah, kalau kita masukkan BU099.1, di sebelah kanannya tidak ada keterangan. Kita akan catatkan, klik kanan warna biru, kita ikuti. Nah, di sini sudah ada form yang sudah terisi semuanya, tinggal kita klik submit. Oke. Nanti ini butuh waktu untuk mengirimnya ke server, butuh waktu. Nanti di sini akan ada keterangan seperti halnya yang ini. Nah, terima BU sudah tercatat nih, sudah muncul. Sementara kirim ke lab belum. Kalau diterima BU dan kirim ke lab sudah tercatat, maka akan muncul di kolom ke informasi besar, ke informasi sini. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita lihat nih jam 11.40 tanggalnya hari ini. Datanya sekarang sudah masuk. Nah, sebelah kanan nih muncul. Jadi sudah tercatat, tapi nomor benda ujinya aneh. Kenapa 0060? Oke, setelah beberapa saat datanya masuk. Jadi benda uji BU 009.1 milik customer C199 diterima di lab tanggal 2 bulan 7. Jadi data tersebut sudah masuk. Nah, dengan cara yang sama, misalnya BU 99.234 akan dicatatkan. Kita klik, kita kirim submit. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, kita klik submit. Oke, cukup. Yang keempat kita biarkan. Kemudian kita kirim
Nah, 9.2 di sini belum masuk kan ke lab. Kita klik untuk mencatatnya. Kita klik submit. Yang berikutnya kita klik juga. Oke, kita klik submit. Nah, di sini tanggalnya kosong nih. Nanti akan kita lihat jika tanggal di sini kosong, tanggal apa yang akan masuk di tabel berikut ini, tabel ini. Kita tunggu beberapa saat. Baik, jadi setelah beberapa saat muncul data BU 99.2.3. Oke, sudah masuk. Sebelah kanannya juga dikirim ke lab, sudah masuk. Seperti ini. Nah, kita masih menunggu ke tabel besar, tabel utama di sini. Nanti harusnya muncul benda uji 99.1.2.3. Dan akan kita lihat jika tanggalnya tadi kita kosongkan, maka bagaimana tanggal di sini. Oke, jadi setelah beberapa saat muncul data tersebut di layar utama ini. Ya, tanggalnya adalah tanggal 2. Tadi kan kita kosongkan di sini tanggal terima yang 99.3. Oke. Nah, sementara tanggal yang ini tadi saya koreksi tanggalnya. Sekian dulu, kita lanjut dalam aplikasi berikutnya.